pembayaran itu nanti ada namanya deposit pajak. Oh, deposit pajak apa tuh, Kak? Betul. Jadi kalau selama ini kawan pajak mungkin atau Hasna kenalnya deposito ya mungkin ya sejenis itu ya. Oke. Nabung dapat bunga. Nah, kalau ini di pajak ini enggak. Oh gitu. Nggak Jadi dapat bunga tapi. nggak dapat bunga. Oke. Tapi memang keuntungannya karakteristiknya adalah tanggal deposit itu adalah sama dengan tanggal pembayaran. Welcome to Mama Podcast, mau mere manise. Halo kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya, kenalin, saya Hasna yang akan menjadi host pada episode Mama Podcast kali ini. Nah, kawan pajak udah ada yang tahu belum ya kalau misalnya DJP itu ada mengeluarkan sesuatu yang baru nih? Ya kan kawan pajak udah ada yang tahu belum ya? Nah, daripada kita sama-sama penasaran nih, mending kita tonton aja episode 9 Mama Podcast kali ini yang akan membahas sesuatu yang baru. Sebut saja Cortex dengan narasumber kita, yaitu Kak Catur, seorang fungsional asisten penyuluh di KPP Pratama Maumere dan sudah hadir di samping saya. Jadi langsung aja kita sapa Kak Catur ya. Halo Kak Catur. Halo Hasna. Gimana nih Kak kabarnya? Baik-baik aja. Semoga kawan pajak yang nonton juga selalu baik-baik aja ya. Harus dong Kak, harus selalu baik. Nah, langsung aja nih Kak, gimana nih tentang sesuatu yang baru dari DJP? Cortex itu apa sih Kak? Boleh, nah tapi sebelum nyampein, kalau ngebahas konteks ini memang harus ada disclaimer-nya, Has. Oh Jadi, gitu, apa tuh Kak? jadi kalau informasi yang kita sampaikan di sini bisa berubah ya, tergantung peraturan perpajakan terbaru dan termasuk konteksnya ini, karena masih berubah-ubah ya kawan pajak, jadi ada disclaimer-nya. Memang dinamis ya Kak ya? Ya betul, dia masih dinamis. Oke, nah bisa langsung dijelasin nggak Kak, apa tuh Cortex? Boleh. Jadi konteks itu, Has, konteks itu adalah sebuah sistem baru yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasarnya itu dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Jadi ini salah satu bagian dari reformasi perpajakan. Tapi ini sistemnya. Nah, reformasi perpajakan banyak, ada peraturan, ada SDM. Nah, Cortex ini adalah sistemnya. Jadi dia sistem ini nanti berbasis COTS. COTS itu Commercial of the Self. Juga termasuk pembenahan basis data perpajakan. Kayak gitu, Has. Nah, berarti singkatnya tuh Cortex itu adalah sistem barunya DJP gitu ya Kak ya? Betul, jadi Cortex ini sistem barunya DJP, bagian dari reformasi perpajakannya, tapi sistem intinya yang berubah. Sistem ini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada dibuat sesuatu yang baru nih, pasti kan ada tujuannya ya Kak ya? Nah, tujuan dari Cortex ini apa sih Kak? Kenapa kalau misalnya pakai yang lama, kenapa nggak bisa gitu? Ya, jadi memang tujuannya itu tentunya adalah untuk memudahkan ya. Jadi dia ini nanti mengintegrasikan semuanya Has, tujuannya. Jadi dari pelaporan SPT, terus juga awalnya pendaftaran, sampai dengan pemeriksaan penagihan pajak itu semua menjadi lebih sederhana dan terintegrasi. Selama ini kan banyak mencah-mencah seperti itu. Jadi kan nanti dia di dalam Cortex ini kan akan ada 21 proses bisnis yang berubah. 21 proses bisnis ya, banyak banget. Itu kawan pajak pusing nggak ya itu nanti ya? Nah, jadi nggak usah khawatir kawan pajak, karena nggak sampai 21 proses bisnisnya yang signifikan. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir, karena cuman beberapa aja yang terdampak dengan wajib pajak, yaitu 5 aja, Has. 5 Jadi, aja. betul, dari pendaftarannya, SPT-nya, terus kemudian pelaporan SPT-nya, kawan pajak, terus kemudian ada yang baru, TAM namanya. Iya, betul. Terus kemudian ada lagi layanan perpajakannya, kemudian juga pembayaran seperti itu. 5 aja yang dampaknya ke kawan pajak, nggak sampai 21. Oke, syukur aku kirain tuh 21-nya semua kawan pajak itu harus tahu gitu semuanya. Nah, kalau udah ada tujuannya nih, pasti kan ada manfaatnya Cortex juga ya Kak ya. Bisa nggak Kak dijelasin manfaatnya Cortex itu apa ya? Boleh banget, Has. Jadi kawan pajak ya, Cortex ini sebenarnya manfaatnya banyak, Has. Aku jelasin beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu tentunya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi dengan ada Cortex ini nanti perpajakannya akan semakin cepat dan juga andal seperti itu. Terus juga dia nanti akan tentunya bisa meningkatkan kepatuhan SPT dengan sistem Cortex ini. Dia juga nanti untuk analisis datanya juga menjadi lebih baik, Hasna, seperti itu. Terus juga yang utamanya untuk masyarakat tentunya adalah meningkatkan layanan perpajakannya dengan Cortex ini. Oke, jadi memang untuk manfaatnya beneran brilian banget ya ini ya, dengan hadirnya Cortex ini ya Kak ya. Yang bagus-bagus semua itu manfaatnya. Ya betul, tentunya namanya manfaat kan bagus-bagus ya. Iya, memang harus menuju yang perbaikan ya Kak ya. Betul, Cortex ini kan pembaruan. Oke, nah tadi kan udah ada tujuan, udah ada manfaatnya juga. Nah tadi kan kakak juga mention ya, ada 5 proses bisnis yang terdampak ke wajib pajak.
boleh nggak Kak di-spill tipis-tipis saja 5 proses bisnis itu, dijelasin deh satu-satu gimana berubahnya nanti ke depannya. Oke, boleh ya. Aku spill tipis-tipis. Nah, kita mulai dari pendaftaran SPT aja ya. Boleh Jadi Kak. kawan pajak nih, kita spill tipis-tipis. Jadi kalau pendaftaran SPT SPT, pendaftaran wajib pajak itu ada 5 hal utama yang berubah. Yang pertama itu adalah terkait NPWP. Oke, apa tuh Kak yang berubah? Jadi NPWP itu kan sekarang tuh 15 digit ya. Tapi kan sudah mulai berprogres juga, sudah mulai Juni kemarin kan. Nah, NPWP itu nanti 16 digit semua kawan pajak. Kalau yang orang pribadi kita pakai NIK, nama induk kependudukan. Terus kalau yang wajib pajak badan itu nanti tinggal ditambahin 0 di depannya. Oke, jadi emang kalau misalnya sebelumnya NPWP-nya 15 digit, yang badan tinggal tambahkan 0 di depannya jadi 16 digit ya. Kalau orang pribadi pakainya NIK. Makanya jangan lupa kalau yang masih belum pemadanan, Mas, kawan pajak boleh pemadanan. Nah, itu kawan pajak yang belum ya, segera nih ya. Nah, terus yang kedua kemudian adanya NITKU. NITKU, apa tuh Kak NITKU? NITKU itu nomor induk tempat kegiatan usaha. Itu nih istilahnya dulu pengganti NPWP cabang. Kalau dulu kan itu NPWP cabang ya. Jadi misalkan PT X punya usaha di daerah lain, bikinlah namanya NPWP cabang. Nah, itu kalau nantinya itu pakainya NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha aja. Jadi nanti cuman ada satu entitas saja khas. NPWP pusatnya aja. Terus kemudian banyak NITKU, tergantung dia wilayah dan tempat usahanya. Itu NITKU-nya itu tergantung tempat wilayah dan usahanya. Jadi memang sekarang nanti udah nggak ada NPWP cabang ya Kak ya? Betul, jadi nggak ada lagi. Pakai NITKU. Jadi sekarang satu entitas pusat aja. Kalau dulu kan ada pusat, cabangnya banyak. Jadi lebih sederhana. Gitu. Jadi memang dengan hadirnya kertas ini sangat memudahkan dan sangat menyederhanakan ya. Betul, jadi sederhana banget memang. Oke. Nah, tadi kan dari sisi pendaftaran ya. Tapi belum selesai, kan baru yang kedua. Ada kan 5. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah pemberian akses digital. Nah, jadi nanti wajib pajak itu dikasih akses digital untuk registrasinya. Kalau sekarang kan mungkin kita kenalnya DJP online ya. Iya, betul. Nah, itu nanti ada layanan akses digital. Jadi kayak kalau sekarang kan kamu mau daftar NPWP, daftar dulu. Ya. Betul ya? Beda-beda terus mau PKP, daftar lagi sendiri. Nah, nanti dikasih akses digital kawan pajak. Jadi dalam satu tempat semua dan semuanya bisa online. Gitu. Jadi daftar emang NPWP, PKP, nggak perlu ribet-ribet. Betul, satu tempat aja. Kayak gitu, ha. Emang lebih praktis ya, Kak ya? Betul, lebih praktis. Kemudian yang keempat itu ada pengaturan ulang kata sandi. Nah, kalau sekarang kan karena kan lapor SPT, kebanyakan orang tuh login DJP online biasanya cuma untuk lapor SPT ya, betul ya? Karena lapornya setahun sekali doang. Betul, setahun sekali. Terus kemudian passwordnya lupa. Terus kalau lupa kita butuh namanya EVIN. Nah, dikit-dikit minta EVIN ke kantor pajak. Nah, nanti nggak usah khawatir kawan pajak. Jadi kalau nanti pakai konteks khas, itu nggak ada lagi namanya EVIN. Kita cukup kayak reset password aja, nanti masuk ke emailnya. Seperti itu. Jadi emang nggak perlu minta EVIN lagi ke kantor pajak ya? Betul. Jadi nggak ada lagi EVIN. Terus kemudian yang terakhir, yang kelima, terkait dengan SPT itu namanya perubahan data wajib pajak secara mandiri. Nah, kalau sekarang itu kan, kalau mau perubahan data, dikit-dikit misalkan ganti alamat, atau misalkan ternyata udah nggak kerja ganti KLU, klasifikasi lapangan usaha, kita harus datang ke kantor pajak untuk permohonan perubahan data. Nanti kalau di Kortex khas, itu bisa secara mandiri aja, lewat aplikasi Kortex itu, lewat portalnya wajib pajak, seperti itu. Jadi emang nggak perlu mengajukan lagi ke KPP terdaftarnya ya Kak ya? Betul. Jadi emang lebih praktis, lebih memudahkan banget ya buat wajib pajak ya. Oke, nah tadi kan dari registrasinya, pendaftarannya. Nah, kan ada 5 nih tadi, baru 1 nih ya. Nah, yang kedua nih, tadi kan kayaknya ada sebut pengelolaan atau pengelolaan SPT ya. Nah, yang berubah dari sisi itu apa sih Kak? Nah, jadi kan tadi kita pendaftaran dulu ya, pendaftaran paling kita ingat mungkin jadinya nggak ada lagi EVIN, bye-bye EVIN. Bye-bye EVIN, selamat tinggal EVIN. Jadi emang lebih nah, yang kedua sekarang kita pengelolaan SPT. Kalau pengelolaan SPT itu kan sebenarnya 2 sub proses utama ya sih. Jadi kalau kita mau SPT itu kan kita persiapannya dulu, terus kemudian penyampaian SPT-nya. Seperti itu kan. Nah, kalau persiapan SPT kan tentu kan kita harus siapin faktur pajak misalkan untuk SPT masa PPN. Terus laporan keuangan kalau mau SPT tahunan, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, sekarang kan kita siapin kayak gitu. Kalau mau bikin faktur pajak,
kita minta NSFP dulu, mau bikin bukti potong juga. Nah, kalau step-stepnya banyak gitu. Betul, stepnya banyak. Nah, nanti kalau di Cortex seperti permintaan nomor faktur itu nggak ada lagi Hasna akun pajak. Jadi yang PKP ini nggak perlu minta nomor faktur karena nanti saat kita bikin faktur nomornya otomatis tergenerate bersistem Hasna dan bukan pajak. Jadi otomatis baik faktur maupun juga bukti potong. Jadi generate otomatis semua. Terus juga kemudian nanti kalau untuk yang laporan keuangan, kita tidak lagi pakai ini PDF, tapi pakainya XBRL. Jadi dia lebih XBRL tuh semacam aplikasi untuk dia biar ngebaca datanya lebih firm seperti itu. Gitu. Jadi mau lebih pasti dan lebih eksak gitu ya. Atau misalkan wajib pajak nggak bisa, dia bisa langsung mengisi laporan keuangannya di form yang udah disediakan di Cortex seperti itu. Itu kalau untuk persiapannya. Untuk persiapannya, baru persiapannya. Betul. Nanti kalau mau penyampaian SPT-nya itu juga dilakukan. Nanti kalau untuk SPT orang pribadi kan ada kita 1770. Oh iya, ya kan? Banyak jenisnya. Banyak jenisnya 17. Terus ada 1770 SS. Nah, nanti itu untuk wajib pajak orang pribadi itu hanya satu jenis formulir aja kawan pajak. Jadi nggak bingung. Sekarang kan mungkin banyak kawan pajak bingung ya. Ngisi, ini saya yang mana gitu loh sebenarnya. Ada S, ada SS, ada yang nggak ada. S itu apa? Spesial, apa? SS super spesial lah. Kan wajib pajak mungkin bingung. Iya, nah, itu jadi nanti kalau di Cortex kawan pajak bisa bingung lagi karena satu formulir aja. Nah, kayak gitu spillnya. Terus kemudian juga nanti kita kalau mengisi, kalau sekarang kan isinya kayak badan ya atau orang pribadi semua harus diisi lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya seperti itu. Kalau nanti di Cortex itu ya apa yang memang kita butuhkan atau kita dapatkan penghasilannya itu baru yang kita isi lampirannya. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi pengisiannya kayak gitu. Jadi emang lebih easy banget ya ke depannya nih ya Kak ya. Jadi emang bagi kawan pajak nih yang ke depannya besok udah diterapkan Cortex juga sangat-sangat dimudahkan ya Kak ya dengan hadirnya Cortex ini. Banget ya. Nah, tadi kan udah ada pendaftaran registrasi, udah ada pengelolaan SPT juga. Nah, selanjutnya nih Kak yang ketiga, kawan pajak kan pasti ada yang pembayaran juga nih Kak ya. Nah, pembayaran dulu atau TAM dulu kita nih? TAM dulu ya, TAM dulu ya. TAM dulu apa sih Kak? Kita tuh masih asing gitu loh mendengar. Masa nggak pernah dengar sih TAM kan biasanya? TAM. Oh enggak bercanda, itu bukan ya. Saya nggak tahu nih jokesnya. Jadi TAM itu ya sebenarnya singkatan dari Taxpayer Account Management namanya. Taxpayer Account Management. Iya betul. TAM ya, oke. Betul. Jadi kalau di bahasa Indonesia nih istilahnya itu adalah akun dari wajib pajak. Akun gitu. Wajib pajak. Oke. Kalau sekarang ini kan kita mengenalnya yang tadi saya bilang DJP online, ya kan? Tapi ya, DJP online kan kawan pajak Hasna kalau punya kita kan cuma bisa ngelihat profil singkat wajib pajak aja, betul ya? Cuma ngelihat NPWP berapa, alamatnya berapa dan segala macam. Betul, terbatas, paling cuma juga bisa ngelihat draft SPT atau lain-lainnya. Nah, nanti dengan TAM ini Hasna kamu bisa ngelihat iktisal profil wajib pajak kamu secara detail. Oh iya. Betul, seperti itu. Bisa detail KLU-nya, terus keluargamu, semuanya itu lebih detail. Terus juga kamu bisa menambahkan nomor rekening. Nomor rekening betul, bisa ditambahkan? Betul, jadi seandainya misalkan Hasna SPT-nya lebih bayar, pembayaran pajak, itu masuk nomor rekening bisa langsung masuk ke situ. Seperti itu. Jadi emang udah satu di Cortex itu aja, kita bisa melakukan semua perpajakan itu ya Kak ya? Betul, jadi nanti dalam TAM itu kan manajemen akun wajib pajak ya. Jadi ada iktisal profil wajib pajak kayak tadi, sama ada yang baru itu adalah buku besar wajib pajaknya Hasna. Buat apa tuh Kak? Jadi buku besar itu kalau kawan pajak itu bisa ngeliat. Jadi kita selama ini udah melaksanakan kewajiban perpajakannya berapa, yang belum kurangnya berapa, terus masih ada lagi kelihatan pajak yang harus dibayar berapa. Jadi ada kelihatan debit kreditnya gitu lah, jadi kayak buku besar. Oh, jadi wajib pajak juga bisa meriksa sendiri juga. Betul, jadi bisa ngeliat ringkasannya seperti itu. Jadi informasinya bisa secara lengkap di satu tempat itu aja ya? Betul, di satu tempat aja. Oke, jadi tadi kan udah ada ya, udah ada 3 registrasi, udah ada TAM juga tadi ya, barusan ada pengelolaan SPT juga. Nah, pembayaran tadi nih kayak aku bilang, kan kawan pajak juga pasti ada yang melakukan pembayaran perpajakannya ya, pembayaran pajaknya. Nah, yang berubah nih apa aja sih Kak dari pembayaran pajaknya? Jadi memang kalau yang berubah di pembayaran ini itu ada 3 yang utamanya. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan kode billing. Buatan kode billing. Betul. Kalau sekarang kan kita bikin billing misalkan 23 bikin 1. Ya, sendiri-sendiri. 22 betul, sendiri. Jadi nanti kalau di Cortex ini bisa bikin langsung banyak Has. Bisa untuk langsung berbagai jenis masa pajak gitu. Oke, tapi memang
pajaknya tapi sendiri-sendiri ya kayak jenis pajaknya. Jadi jenis pajaknya itu gabungan langsung bisa banyak, Mas. Misalkan 23, 40, 21 dalam satu kode billing itu bisa. Terus kemudian nanti juga bisa kalau kita kan sekarang misalkan mau buat draft SPT ya, kawan pajak ya buat draft SPT, keluar dulu tuh ke menu lain tuh, bikin billingnya, tes baru bayar, seperti itu ya. Kalau nantinya itu kita buat draft SPT akan otomatis terdownload kode billing untuk kita bayar. Oh gitu, jadi nggak perlu buat terpisah lagi ya? Betul, nggak perlu buat terpisah lagi. Jadi terus kemudian ada daftar tagihannya kawan pajak, jadi nggak perlu bingung. Terus kemudian nanti ini ada dashboardnya kode billing aktif, jadi kawan pajak bisa ngelihat. Kalau sekarang kan nggak bisa lihat ya, bikin billing kertasnya hilang, udah lupa, nggak tahu. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu juga ada namanya proses pembayaran pajak khas. Apa tuh Kak? Jadi nanti kalau sekarang kan kita mau bayar, kita bisa lewat banyak ya, lewat pos, bank, atau m-banking, atau aplikasi-aplikasi lainnya kayak Tokopedia atau Blibli, banyak lah untuk bayar pajak. Nah nanti itu di dalam satu portal wajib pajak itu terintegrasi dengan sistem bank yang kerjasama sudah sama DJP gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah lagi. Iya, berarti dari aplikasi ya udah. Betul, satu tap aja langsung dia nyambung untuk kita bayar. Oke. Jadi emang kalau misalnya bayar pajak nih, kawan pajak. Jadi nggak perlu pindah ke aplikasi m-banking yang satu, ke Tokped lagi untuk pindah-pindah bayarnya lagi gitu ya. Betul. Jadi udah langsung di situ aja. Langsung aja satu tempat selesai. Memang praktis dan efisien banget ya berarti ya. Betul, praktis dan efisien banget. Terus ada perubahan lagi? Nah, perubahan yang ketiga yang terakhir adalah proses penyesuaian pembayaran namanya Apa tuh Kak? Nah, itu kan biasanya kalau misalnya kita pemindah bukuan, terus kemudian pengembalian kelebihan pendahuluan pajak ya kan, atau imbalan bunga ya kan. Nah, jadi nanti itu semua itu bisa dilakukan secara mandiri lewat online, Has. Gitu. Betul, lewat online. Jadi wajib pajak nggak perlu datang kantor pajak, nggak perlu mana, itu bisa ngajuin aja lewat online semuanya. Dan bahkan Has, kerennya lagi tuh kalau misalkan wajib pajaknya tuh resiko rendah. Resiko rendah tuh berarti dia wajib pajaknya pokoknya patuh semuanya, Has. Jadi dia kategorinya resiko rendah. Nah, nanti itu permohonannya bisa selesai otomatis, nggak perlu diperiksa sama petugas pajaknya. Berarti memang nggak perlu nunggu. Jadi dia selesai otomatis. Gitu. Asalkan dia resiko rendah ya, karena dia patuh. Jadi memang syaratnya resiko rendah itu betul. Dan memang harus patuh dalam perpajakannya betul, ya, harus patuh. Jadi kawan pajak harus mulai patuh ya. Benerin kawan pajak ya. Jadi kalau untuk perubahannya nih Kak, tadi kan ada 5 proses bisnis bilangnya. Udah 4 nih. Nah, yang terakhir nih Kak. Yang terakhir adalah layanan perpajakan ya tadi bilangnya ya. Betul, jadi layanan perpajakan. Jadi kalau layanan perpajakan itu yang berubah itu ada 5, Has. Yang pertama itu adalah perluasan layanan perpajakan tentunya ya. Jadi itu semakin banyak lah, luas layanan perpajakan itu semakin banyak. Terus juga tentunya adalah borderless. Jadi bisa di mana aja, kemana. Jadi kan kalau misalkan dulu mau daftar NPWP, kita kan harus ke KPP terdaftar, ya kan, betul ya. Nah nanti kalau ini tuh bisa di mana aja, kayak gitu. KPP mana aja sama aja, tapi nanti dia memang terdaftarnya di KPP ya tempat dia tinggal, gitu. Tapi dia nggak harus daftar. Misalkan Hasna lagi di Papua gitu ya, terus padahal Hasna kan di Jawa, nah, iya, betul. Daftar di Papua tuh bisa, seperti itu kayak gitu. Itu borderless, terus kemudian juga otomisasi layanan yang kedua. Gimana tuh Kak otomisasi? Ya, dia banyak layanan-layanan yang otomatis seperti yang saya bilang. Kalau dia resiko rendah, dia maka akan otomatis betul, seperti itu. Terus juga yang ketiga tadi saya udah jelasin juga borderless itu, ya kan. Terus kemudian yang keempat adalah layanan untuk dokumen mandiri juga. Kita ada layanan dokumen mandiri. Jadi itu dokumen-dokumen kita bisa mandiri, Has. Kita bisa ngajuin secara mandiri. Betul. Jadi istilahnya kita akan mengurangi untuk ke kantor pajak. Apalagi hal-hal yang istilahnya nggak perlu buang-buang waktu ya misalkan. Dan terlebih lagi paperless juga ya Kak. Betul, paperless. Jadi permohonan kan udah zaman sekarang ya, banyak bisa online ya, tanpa perlu melangkah tuh udah bisa. Modal gadget aja modal gadget. Nah, jadi kita memang dengan Evaltex memang mendukung seperti itu teknologi informasi. Jadi lebih efisien, lebih efektif, andal, semua terintegrasi seperti itu. Terus yang kelima, kawan pajak dengan kita bisa tracking permohonan. Sekarang bisa tahu permohonannya kita sampai mana di prosesnya gitu ya berarti ya. Betul. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya ngajuin nih pembelian pendahuluan kah, atau pemindah bukuan, atau SKB, kita bisa lihat
udah di mana nih prosesnya, baru diterima, terus lagi diteliti sama Iya. petugasnya, atau ternyata udah ditolak hasilnya. Nah, kalau sudah diterima, keluar dokumennya seperti itu. Jadi emang kalau biasanya kan kalau kawan pajak mengajukan permohonan nih, kan nggak bisa tahu ya, nge-trackingnya tuh harus tanya secara manual ke petugasnya ya kayak selama ini ya. Jadi kalau misalnya ke depannya besok udah bisa langsung di sistem Cortex-nya itu ya kan berarti? Betul banget. Jadi kita bisa tracking nih. Kan biasa kalau sekarang dikit-dikit ngajuin SKB nih, Ya. datang ke kantor, Pak udah belum? Iya. Ternyata belum, pulang lagi. Pak udah belum? Kayak gitu. Terus kan Jadi, kasihan wajib pajak capek ya. Betul. Effortnya udah habis di energinya itu ya. Energi udah habis. Kan banyak tentunya kan, kawan pajak ini kan pasti banyak juga kesibukan atau pekerjaan lainnya. Jadi ini kita dengan adanya Cortex tentunya adalah memudahkan. Nah, terus kemudian yang terakhir nih layanan perpajakan yang baru nanti Cortex adanya untuk akses kelas pajak. Baru nih kan. Nah, jadi nanti wajib pajak misalkan butuh edukasi atau butuh lihat aturan yang baru itu bisa lihat langsung di Cortex. Ada kumpulan aturan-aturannya. Bahkan kalau misalkan pengen mengikuti kelas pajak, misalkan KPP Momel nih lagi buka kelas pajak penyuluhan tentang pelaporan SPT. Nah, kawan pajak, wajib pajak itu bisa daftar di Cortex untuk ikut kelas pajaknya. Bisa ikut kelas pajaknya. Jadi nggak lagi ketinggalan informasi atau peraturan perpajakan terbarunya. Jadi memang besoknya itu kawan pajak akan dimudahkan dengan sebuah aplikasi yang bisa diakses dimanapun, bisa diakses kapanpun, dan lengkap di satu tempat itu aja ya kayak. Betul banget, As. Jadi memang kan tujuannya Cortex ini ya kawan pajak ya, itu adalah memudahkan, meningkatkan pelayanan perpajakan, andal dan terintegrasi semuanya. Kalau dulu kan banyak nih wajib pajak yang lu lapor SPT di DJP online, e-fakturnya beda lagi, mau bikin fakturnya beda lagi, pendaftarannya juga beda lagi. Jadi wajib pajak juga katanya pusing katanya, kebanyakan aplikasinya gitu ya. Bahkan kadang suka lupa webnya yang mana kalau nggak disimpan. Betul. Kan kadang kalau misalnya nyari aturan perpajakan kan yang terbaru nih, kita tuh nyarinya di mana sih? Saya tuh nggak tahu soalnya gitu kan. Betul, banyak yang bingung juga. Nah, dengan ada Cortex tadi, perluasan layanan perpajakan bisa akses kelas pajak hingga peraturan-peraturan terbarunya nanti seperti itu. Memang canggih banget ya nanti. Betul, canggih banget. Nah, dan juga ada yang terbaru juga, tadi saya lupa menyampaikan. Selamat tinggal. Sanksi keterlambatan. Dada, gitu ya. Sanksi no. Bayar pajak, yes. Boleh. Nah, ini udah 5-5-nya kayak berarti yang dibahas nih. Udah kita spill semua nih. Udah di spill semua nih kawan pajak. Nah, sebelum kita berpisah dengan kawan pajak nih, dari Kak Catur sendiri ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, boleh banget. Jadi nyampein ke kawan pajak semua ya, kawan pajak. Jadi Cortex ini memang hal yang baru. Nah, tentunya hal yang baru ini dapat membawa manfaat yang menjadi lebih baik. Karena tujuan dari Cortex tadi yang saya sampaikan adalah untuk keandalan, efisiensi, efektivitas, keakuratan data, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga mengintegrasikan semuanya. Tentunya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak semua. Jadi memang Cortex ini hal yang baru. Nah, memang juga Cortex ini sudah mulai dilakukan edukasi ke eksternal, Hasna. Iya betul. Jadi ada beberapa tahap. Tahap 1 sudah dilakukan ke beberapa wajib pajak. Nah, nanti kalau kawan pajak yang mau tertarik, pengen tahu tentang Cortex itu apa, aplikasinya bagaimana, itu boleh banget untuk mendaftar kelas pajak atau langsung datang ke konsultasi helpdesk Hasna. Mulai bulan Oktober, bisa. Jadi, itu nanti kawan pajak, kalau Cortex apa sih? Daripada nanti ketinggalan nih pas awal tahun nih bingung, boleh banget wajib pajak untuk belajar gitu. Karena memang lebih dulu ya, belajar lebih dulu, karena kan memang cukup ini juga ya Has ya, dari 21 proses bisnis, tapi untuk wajib pajak memang 5 proses bisnis aja tapi cukup signifikan. Karena sering digunain, seperti misalkan pengelolaan SPT tadi, PKP kan tiap bulan lapor PPN. Terus juga pembayaran kan hampir semua wajib pajak pasti ada pembayaran pajaknya, seperti itu ya. Terus kemudian juga ada biar supaya bisa cara tahu akses layanan perpajakan, bisa tahu TAM itu apa, seperti itu. Terus juga bisa tahu deposit pajak itu apa. Jadi semuanya bisa say no to EVIN, kemudian say no to sanksi keterlambatan perpajakan. Gitu, As. Oke. Mungkin itu aja, ini sampai itu aja. Oke deh. Wah,
luar biasa banget ya bahasanya kita pada kesempatan kali ini. Nah, kalau seperti yang tadi Kak Satur bilang juga ya, kalau misalnya teman atau kawan pajak ini ada yang mau akses kelas pajak, ada yang mau mendaftarkan kelas pajak ya, bisa mulai dari bulan depan ya Kak ya? Oktober, Bulan iya Oktober ya, betul. bulan Atau langsung Oktober datang ke helpdesk juga bisa. boleh. Nanti ada istilahnya pegawai untuk yang mengajarkan konteksnya seperti itu. Dari Jadi ada timnya. Nah, luar biasa banget ya kawan pajak ya bahasan kita pada episode kali ini. Nah, bagi kawan pajak nih yang mau banget untuk reservasi kelas pajak, itu bisa untuk langsung datangi ke KPP, sorry, untuk reservasi kelas pajak bisa di mana Kak? Bisa di KPP terdaftarnya, Bisa di KPP terdaftar, oke. Atau bisa atau langsung juga datang bisa langsung datang ke helpdesk. helpdesk-nya, Nanti akan oke. ada tim Cortex untuk membantu menjelaskan sesuai Hmm. kebutuhan. Misalkan Asna nih datang cuk, pengen belajar tentang yang pendaftaran aja atau kalau SPT Betul. aja. Nah, nanti kita akan ajarkan karena kan nggak semua kebutuhannya sama ya, Has ya. Betul. Nah, karena kan ada wajib pajak, ada orang pribadi, ada badan, terus belum tentu semua pengusaha kena pajak, kan kebutuhannya Iya. beda-beda. Nah, jadi nanti sesuai kebutuhan wajib pajaknya bisa datang ke helpdesk mau ajarin yang mana. Oke, jadi emang sangat terbuka banget dengan pertanyaan dari wajib pajak ya. Betul, sangat terbuka Oke. banget. Nah, kawan pajak nih bagi yang nonton episode kali ini ya, kalau misalnya ada suatu topik yang pengen dibahas di episode next time selanjutnya kayak bisa banget langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Boleh Kak, banget, iya Boleh betul. banget. Pokoknya semua pelayanan mau tulis komentar juga tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau mau next-nya materi apa itu bebas. Nah, makasih banyak ini buat Kak Catur yang sudah menyampaikan kepada kita tentang Cortex ini. Gitu. Dan terima kasih juga dengan kawan pajak yang udah menyaksikan episode 9 Mama Podcast kali ini ya. Jadi kalau misalnya untuk kawan pajak yang mau tahu informasi lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, nyalakan lonceng YouTube-nya biar tahu nih episode-episode selanjutnya dari Mama Podcast. Jadi nggak ketinggalan informasi perpajakannya. Iya, dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya kita ya Kak ya. Betul. Ada di Instagram, ada di TikTok juga, di @pajakmomere. Ada Facebook juga. Di Facebook juga, di X juga ada gitu. Jadi untuk mengetahui informasi terupdate tentang perpajakan bisa langsung follow sosial media kita ya Kak. Betul, jadi kawan pajak langsung follow aja. Di @pajakmomere. Oke deh. Baik, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan. Selamat tinggal dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.